semuanya teman-teman. Kita boleh dengan Tuhan sama-sama beribadah lagi di sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu, muda-mudi, tim Miyut Tuhan. Tuhan boleh pelihara, Tuhan boleh tuntun setiap kami dari pagi hari Tuhan hingga pada sore hari ini untuk berkumpul bersama, beribadah, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan memulai jalan ibadah kami. Tuhan boleh sucikan gereja ini, Tuhan boleh berikan kami hati yang haus untuk menyembah Tuhan. Biar setiap jalan ibadah dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan boleh jalan dengan lancar. Begitupun juga kami berdoa buat teman kami, kakak Bagas yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh melawat, biar setiap perkataannya, firman-Nya semua berasal daripada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.
hidup, sebab di dalam tangan penyertaannya selalu ada kasih yang menyempurnakan. Di dalam namanya ada sukacita yang abadi, di dalam namanya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah youth khususnya di gereja Kingmi Jemaat Eklesia di tempat ini. Kiranya Tuhan pimpin setiap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Seberapapun kami yang ada di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa inilah hati-hati orang yang setia kepada Tuhan, hati yang selalu mau menyembah nama Tuhan, hati yang selalu mau diperkaya akan firman Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan melalui hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Ya Tuhan, urapi setiap kami tolak segala yang jahat, bisikan-bisikan setan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga suara Tuhan yang kami dengar, suara Roh Kudus yang bekerja. Biarlah setiap kami mampu bisa mendengarkan isi firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Yesus, layakkan kami, ya Yesus, pantaskanlah kami. Amin. Dipersilakan duduk. Terima kasih untuk tim worship. Cek. Oke. Ya, sebelum kita mulai, sapa dulu lah ya seperti biasa. Ada shalom. Shalom. Semangat shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kembali lagi terterima dan teman-teman di Youth Kingmi ini izinkanlah walaupun minggu lalu ada rame tapi sekarang enggak, ya itu namanya sirkus lah. Sedikit banyak terpanggil, sedikit terpilih. Jadi itulah ya. Gak apa-apa, tapi yakin dan percaya bahwa di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang begitu indah, sehingga kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Oke, tadi saya sudah berbicara sama Talia. Talia boleh, gak apa-apa ya, agak pakai bahasa Indonesia ya, izin ya. Oke, nanti bisa dibantu translate ya, si firmannya. Thank you. Sebelumnya udah kenalan, James juga udah kenal lah ya. Udah, oke. Isi firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, terambil dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. Kemarin saya sempat review bahwa ternyata ini hari Minggu kemarin gereja Kingmi pakai ini ya. Saya baru ngeh juga gitu kan. Suatu kebetulan juga pas dapat ini juga gitu. Oke, kalau sudah ada, kita baca secara bersama-sama. Ada di layar juga 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12, 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Nah, tema untuk hari ini terambilnya, boleh slide berikutnya. Tema hari ini adalah Oke. Ya, untuk tema hari ini adalah yang muda yang jadi teladan. Bahasa Inggrisnya real who are role models. Ya, agak istilah bisa. Ternyata ada Inggrisnya. Nah, pembacaan kita terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 ini. Lalu kita tadi ada baca sedikit apa itu teladan. Nah, di sini kita mau ngebahas yang namanya sikap teladan. Boleh slide berikutnya. Kenapa bisa dikatakan adanya teladan? Kita melihat bahwa ada kata kunci di dalamnya, yaitu kata teladan. Itu adalah sifat atau sikap yang baik di dalam kehidupan seseorang. Nah, di slide ini sebelumnya, nah di sini ada yang tahu siapa? James tahu ini siapa? Ini Timotius. Oke, Timotius ini adalah gambaran seorang yang muda. Siapa ini Timotius? Timotius adalah anak rohani dari Rasul Paulus.
Rasul Paulus memiliki anak rohani yang bernama Timotius dan umurnya itu sangat muda. Mungkin seumuran kau Ajung ya. 30. Oh 30. Dia sangat muda, dia sangat bergairah, dia sangat bersemangat. Nah, seorang Timotius ini terkadang juga dia menyampaikan firman, tapi juga kadang dia merasa bahwa kok saya yang paling muda, saya yang ditunjuk, kenapa nggak yang lain? Tetapi di balik itu semua ternyata ada makna dan pesan yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius pada saat itu, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang ada itu, si Timotius itu jangan mau dianggap rendah. Bukan berarti kita meninggikan diri kita, tetapi justru Tuhan mau pakai Timotius ini menjadi seorang muda yang lebih, yang berkarakter, yang mencerminkan dalam kehidupannya bukan hanya anak muda yang sekarang foya-foya, bukan hanya anak seorang muda yang oh yaudahlah ngikutin tren model, ngikutin temennya. Bener ya James? Kan kadang kan kayak temen-temen di sekolah ya, ini punya HP iPhone boba, mau gitu kan. Terus ngikutin nih gamesnya punya PS4, ikutan punya PS4. Kayak gitu-gitu rules modelnya. Tetapi Rasul Paulus menunjuk si Timotius ini untuk bisa membawa kabar surat yang disampaikan ini adalah bahwa kamu seorang yang muda bukan yang menganggap diri kau rendah, tapi ada maksud Tuhan yang pengen disampaikan bahwa kau muda harus memberitakan firman, hidup dalam kesetiaan. Slide berikutnya. Lalu di dalam sikap teladan kita ada poinnya nih. Bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi yang teladan? Slide berikutnya. Menjadi teladan itu adalah perintah. Oke, ayatnya di Matius pasal 7 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bisa dimundurin dulu, Bu Rina yang menjadi teladan adalah perintah. Perintah ini merupakan kata kerja yang sifatnya harus, yang sifatnya adalah yang harus dilakukan. Kenapa? Karena perintah itu adalah suatu isi yang indikasinya waktunya sekarang, gak bisa nanti. Setelah saya baca, itu kan ternyata teladan ini memang perintah yang memang si Timotius itu Rasul Paulus bersurat kepada Timotius untuk dijalankan surat itu yang ditunjukkan. Bahwa pada saat itu konteksnya Timotius dalam menghadapi pengajar yang sesat. Banyak sekali pada saat itu pengajar-pengajar sesat. Nah, Timotius ini adalah seorang yang muda yang gak tahu apa-apa. Seperti Talia masih muda. Banyak nih pengajar-pengajar sesat yang mau menyesatkan. Tapi Rasul Paulus percaya bahwa Timotius ini mampu membawa penyesat itu supaya tidak terlalu jauh kepada jemaat yang sudah dipercayakan kepada Timotius pada saat itu oleh Rasul Paulus. Artinya bahwa ketika kita masih muda kayak James, jangan pernah takut, karena teladan itu merupakan perintah. Amin ya. Jadi jangan pernah takut bahwa James gak mampu, tapi waktu yang Tuhan berikan itu adalah sekarang. Perintahnya sekarang, bukan nanti, bukan besok, atau bukan setahun lagi. Tapi situasinya adalah kita mau gak jadi teladan, kita mau gak jadi role modelnya. Nah, perintah itu juga di dalamnya termasuk dari perkataan. Kalau misalkan lewat perkataan kita aja orang mau dengar, apalagi yang lain. Contohnya, ketika kita di sekolah, kita harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman kita untuk bisa mampu mengarahkan teman-teman kita mengerjakan tugas, menghormati guru, menghargai sesama. Nah, itu teladan yang harus kita kerjakan. Jangan sampai lewat perkataan kita ngatain teman kita dengan isi kata-kata yang kurang sopan. Isinya binatang, isinya marga satwa, isinya apalagi wah, ya kan, menyala, terapi-api. Tapi justru lewat perintah ini kita juga ditekankan bahwa ternyata lewat perintah ini
Oh, ternyata kita baru tahu lewat perkataan kita orang bisa menghargai kita juga. Walaupun kita muda. Terkadang orang melihat seorang anak muda itu gak mampu melakukan apa-apa. Saya percaya James punya karunia yang Tuhan berikan lebih. Saya percaya Sansan, Talia, teman-teman yang ada di sini mempunyai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara berbeda. Tapi bukan waktunya sekarang. Tapi ada waktu Tuhan nanti yang akan dimunculkan, yang sampai nanti kita bahkan tahu, oh ternyata karunia kita mengajar, ternyata karunia saya menyanyi, main musik kayak Kakak Raul. Nah, salah satu itulah yang akan nanti Tuhan akan munculkan untuk kita. Terkadang juga kita merasa bahwa nanti ajalah, nanti ada mama kita, ada kakak kita mah masih nantilah. Enggak, tapi justru dari sekarang udah dilakukan. Udah mulai dari sekarang menjadi teladan yang baik. Lewat apa? Lewat perintah. Perintah itu apa? Lewat perkataan. Karena kita yang muda, kita harus santun juga sama orang tua. Jangan kita memerintahkan, mama, salah lu, bego. Itu yang salah. Tapi kita harus meluruskan, mama, itu tidak boleh. Kita bisa berani menegur, boleh kalau konteksnya adalah benar. Tapi harus dengan santun, harus dengan baik, harus dengan benar juga. Kalau nggak benar, tiba-tiba kita tegur, marah nggak orang? Marah, kesinggung. Nggak jelas, tinggalin . Itu yang jadi PR bagi kita. Berikutnya yang kedua. Poin kedua, menjadi teladan itu apa? Menjadi teladan adalah dalam kesetiaan dan kasih. Ayatnya ada di ayatnya ada di Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Di dalam menjadi teladan harus ditekankan ada kesetiaan dan kasih. Artinya bukan hanya dalam konteks pacar aja kita setia. Bukan hanya konteksnya hanya dalam kasih sayang mesra, bukan. Tapi konteksnya adalah kesetiaan kita. Kita mampu gak ya menjadi teladan itu yang penuh kasih seperti Galatia pasal 5 ayat 22 ini. Kita harus mencerminkan sebagai anak muda yang penuh damai sejahtera, apalagi kesabaran, apalagi kemurahan, apalagi kebaikan, apalagi kesetiaan. Kalau kita gak mampu melakukan ini, kita gak menjadi role model dalam kesetiaan kita. Timotius mencerminkan gak bahwa dia itu penuh dengan kasih, penuh damai sejahtera, apalagi itu kesabaran. Banyak tantangan-tantangan itu justru banyak dialami, apalagi konteksnya adalah menghadapi pengajar sesat. Ketika saya baca di sebelumnya, antara ragu dan tidak, antara ragu-ragu si Timotius, akhirnya dia ambil karena si Rasul Paulus sudah mempercayai dia. Awalnya dia ragu, tapi karena dia bertekun dalam kasih, kesetiaan, dan dia juga minta untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupannya, akhirnya dipercayakanlah untuk Timotius menjalankan isi penyampaian firman ini lewat Timotius yang pada saat itu umurnya sangat muda. Karena Timotius ini orangnya yang selalu mengingatkan, orang yang selalu menegur, orang yang selalu menyapa, agar konteks jemaat pada saat itu mau mengikut menjadi seorang yang teladan. Poin ketiga, kita ada 300 poin. Memang benar di sini. Nah, poin ketiga, 3 point. Menjadi teladan kesucian. Apa artinya? Kita lihat di ayatnya. Slide berikutnya. Di 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu
Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbicara tentang kekudusan, artinya kesucian. Mampu gak ya orang anak muda ini menjaga hidupnya dengan kudus? Waduh, bisa gak sih anak muda hidupnya bisa menjaga kekudusan? Berat, betul. James, berat gak sih untuk saat ini tantangan hidup kudus, hidup suci, hidup benar? Susah atau gampang? Susah. Kudusnya benar. Kudusnya itu menjaga kehidupan. Kudus. Gak boleh marah ya. Gak boleh marah, sabar, damai sejahtera. Terus apa lagi? Gak boleh kesinggung dikit. Tolong lo, Nah, gua tonjok lo. bisa di jalan tuh. Itu biasa di jalan. Tapi gue bilang nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kita sebagai anak-anak Kristen nggak kayak gitu ya. Jadi kita amin ya. Kita sepakat ketika kita kesenggol atau apa, puji Tuhan. Walaupun penyok, walaupun darah Yesus gitu kan kayak, kayak agak kesel ya Abang Jo ya. Gitu. Tapi kita perkataan itu dengan kata-kata kasih dan sukacita. Walaupun hal itu nggak gampang berbicara kudus. Siapa sih yang mau hidup kita bercela mulut? Nggak mungkin mau. Tapi kita harus bisa menerapkan hidup kita dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan hanya saat ini, tapi bertemu sama teman-teman di luar, ketemu dalam pergaulan. Apalagi anak-anak sekarang pergaulannya sudah dalam konteks ya, yang lewat survei sudah banyak kebebasan. Ada yang mungkin temen-temennya udah ada yang mulai ngerokok, bener ya San? Temen-temennya ada yang nyoba-nyoba ke klub, bener ya? Sekarang klub-klub udah banyak, temen-temen. Iya, naik motor, sekarang motor udah gak zaman. Sepeda listrik. Ya, hal-hal itu yang terkadang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ya sebenarnya kalau misalnya kita terus-terusan dalam itu, kita nggak berani untuk mengambil sikap, sama aja terus-menerus hidup kita di situ. Tapi kita harus mau juga untuk bisa bertindak bahwa hidup kita yang kita lakukan adalah semata-mata anugerah, dan tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa mampu untuk melakukan kehidupan kita. Amin ya. Dimulai kekudusan itu dari pikiran kita, perkataan kita, dari tingkah laku kita. Memang gak gampang, tapi belajar pelan-pelan. Saya pun ngomong di sini bukan asal ngomong, tapi kehidupan saya udah pernah merasakan hal itu. Tapi akhirnya berbalik lagi sih, apa maunya Tuhan sih, sehingga saya bisa jatuh dalam dosa itu ya, mempertanyakan hal itu. Tapi akhirnya jadi pakai Tuhan itu bukan hal yang gampang, tapi lewat proses. Memang gak mudah yang tadi James sama Pak Jung bilang, tapi dinikmati kekudusan itu, dinikmati prosesnya. Sampai kapan? Sampai benar-benar Tuhan ngasih di depan mata kita bahwa ini hal yang benar, ini adalah hal yang harus kamu lakukan. Karena kita seorang yang muda, kita harus membawa dampak perubahan. Keluar dari tempat ini, saya percaya teman-teman semua yang ada di sini, remaja-remaja Tuhan, bukan remaja juga sih, pemuda-pemuda juga ya, udah mampu bisa memiliki karakter Kristus di dalam menjadi seorang teladan, role model. Nanti teman-teman James juga melihat James, oh ternyata James orang yang setia, di dalam kesetiaannya beribadah. Akan dilihat oleh teman-teman. Kesetiaan Sansan untuk membawa teman-teman datang ibadah, itu akan dilihat bahwa oh Sansan ternyata setia. Teman yang gak datang dipertanyakan, oh setia dari hal yang kecil juga, yang minggu lalu kita udah bahas. Nah, masuk ke sini teladannya yang harus kita lakukan. Langsung masuk dalam kesimpulan. Di kesimpulan sebagai penutup, kita harus bisa menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan, yaitu menjadi teladan baik dalam setiap perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup. Dan itu harus kita lakukan sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Jadi kita harus bisa, jangan memperkatakan bahwa sebelum dicoba gak bisa kak, aku gak bisa menjadi teladan, orang aku aja hidupnya gak benar. No, selama masih kita hidup di bumi ini, Tuhan masih ngasih kesempatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi teladan-teladannya Kristus. Walaupun umur kita muda, tapi percayalah, di dalam umur yang muda Tuhan kasih tanggung jawab yang lebih kepada kita lewat teladan. Teladan itu bukan suatu hal yang kecil, tapi hal yang besar. Tapi kita harus lakukan dari hal yang kecil, karena di dalamnya setiap perkataan, kasih, kesetiaan, dan kesucian hidup kita, orang akan melihat kita sebagai role model kita. Percayalah, di suatu saat nanti akan terbukti bahwa temen James akan datang, James, thank you ya, lu jadi role model gue ngeliat lu setia, tapi gue mau ngikut lu untuk bisa menjadi kesetiaan di dalam Kristus. Itu adalah jiwa yang harus diselamatkan. Saya percaya di tempat ini, seberapa yang kita yang ada di sini, percayalah bahwa kita yang muda, kita yang disayang Tuhan akan menjadi seorang pemuda, remaja-remaja Kristus yang Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa main musik boleh? Ada lagi. Boleh. Kita doa sambil ada lagu pujian ya. Mari kita sejenak tundukkan hati kita meresponi firman Tuhan untuk kesempatan baik ini. Ada 3 poin yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi seorang teladan dalam perintah, dalam tanggung jawab, dalam kesucian kita, agar dibentuk Tuhan menjadi lebih lagi. Dan mari kita ucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih penyertaan-Nya, bahwa di dalam hidup ini bukan hal yang mudah untuk menjadi teladan, tapi ajar kami Tuhan untuk bisa tetap setia. Kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Kita ulangi kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
kehidupan kami. Biarlah setiap doa yang kami naikkan, anak-anak Tuhan, pemuda-pemuda Tuhan, remaja-remaja Tuhan di tempat ini, kami mau belajar dari sikap seorang tokoh Alkitab, Timotius, di mana dia masih muda, tapi dia dipercayakan untuk memberitakan firman kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kami datang Tuhan kepada Engkau untuk saat ini, agar kami dituntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi seorang teladan Tuhan, seorang anak-anak yang takut akan Tuhan, seorang anak-anak yang mau menjalankan perintah Tuhan, seorang anak yang mau dengar-dengaran orang tua, seorang anak yang mau dengar-dengaran antar sesama. Mari Tuhan, kami percaya bahwa kesempatan baik ini, kami berterima kasih kepada Engkau. Tuhan sudah jaga kami dalam kehidupan kami, dalam studi kami, di mana pada kesempatan tahun ini kami memasuki semester yang baru, kelas yang baru, teman-teman yang baru. Kami sudah lulus dan akan masuk ke jenjang berikutnya. Itu semua berkat tuntunan Tuhan, itu semua berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan bahwa pada kesempatan baik ini, mama papa, sahabat, keluarga terus mendukung anak-anakmu di tempat ini, memberkati James, memberkati Talia, memberkati Sansan, memberkati Audrey, memberkati Jonathan, memberkati Koaju, memberkati Raul, memberkati hambamu dan juga Tante Rina. Kami sepakat Tuhan bahwa kesempatan yang baik ini, seberapa kami yang ada, kami percaya bahwa di balik kesetiaan kami, Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, kami percaya bahwa setiap yang kami hadapi tidak begitu jauh, tidak begitu gagal, tidak begitu menyakitkan. Tetapi karena kami seorang yang muda, kami mau mengikuti perintah Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan nantinya. Kami yakin dan percaya Tuhan masuk dalam minggu pelayanan besok di tempat ini maupun dimanapun kami berpelayanan. Tuhan jaga, Tuhan sertai pelayanan ini agar bisa merangkul jiwa-jiwa di luar sana yang haus akan firman Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami seterusnya anak-anak muda jauh daripada narkoba, jauh daripada pesta seks bebas, jauh daripada pergaulan buruk. Kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya bahwa hidup kami, penyertaan Tuhan hidup dalam keseharian kami bisa menjaga kekudusan, kesucian hidup kami, agar kelak nanti Tuhan pakai kami sebagai pemberita kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan akan berproses di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari indah ini menjelang sore yang indah ini, kami akan mengakhiri ibadah kami untuk saat ini. Berterima kasih untuk para pengurus di tempat ini, baik gembala sidang, pengurus maupun apapun bagian kami. Tuhan sertai jerih lelah mereka Tuhan, untuk bisa berterima kasih kepada Engkau atas penyertaan Engkau, bahwa kesempatan baik ini Tuhan sudah pelihara. Biarlah berkat Tuhan tercurah kepada mereka, setiap mereka yang sudah melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk worship leader dan juga musik Tuhan, dan juga hamba-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan di tempat ini boleh menjadi perkenanan Tuhan yang baik apa adanya. Kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami ketika dalam ibadah ataupun sikap kami untuk menyembah Tuhan ada yang kurang. Kami memohon ampun agar apa yang kami persatukan di tempat ini, Tuhan tahu isi hati kami, dan setiap doa yang anak-anak-Mu naikkan, anak-anak-Mu panjatkan, Tuhan dengar, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap perjalanan pulang, agar tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Mari remaja-remaja Tuhan, pemuda Tuhan, saya undang kita berdiri.
kita sama-sama akan menerima berkat Tuhan dan akan ditutup doa Bapa kami. Angkat kedua tanganmu, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak Tuhan, menyertai gereja ini, jemaat eklesia di tempat ini, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, melimpahkan segala apapun yang menjadi pergumulan, yang menjadi tantangan kami ke depan. Tuhan perkenankan itu menjalani kehidupan kami dengan baik. Inilah kami Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami bawa, kami satukan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama lewat doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ibadah sudah selesai. Tuhan Yesus